والمقربين وإلى جميع التابعين وتابع التابعين والجميع العلماء إله والأولياء إله إنما كان بين جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخ إمام الطبري وشيخ إمام القرطبي وشيخ إمام ابن كثير وشيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ فخر الدين الأشرجي وشيخ محمد الشوكاني وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد الشاوي وشيخ محمود العلوسي وشيخ علي الشربوني وشيخ متولي الشعراوي وشيخ وهب الزهيري وشيخ نووي البنتمي وشيخ محمد قريشيان وشيخ بشري مصطفى رباني صاحب كتاب الإبريش وإلى جميع شيخنا ومعلمين حقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ الليل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah juz kali ayat 177. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra ora ana kewilang amal bagus apa antuwalu yen to padha ngadepaken sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh kibalal masyriqi ing dalem arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Walakinnal birra tetapi ning amal bagus iku man wong amanakan iman sapa ya sing man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir wal malaikati lan malaikat wal kitab lan pira-pira kitab wan nabiyyin lan pira-pira nabi wa atal mala lan maringaken sapa ya sing man al mala ing arta ala hubbihi serta demen mal zawil kurba ing wong kang duweni hubungan sanak wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa benas sabili lan anak dalan wasailina lan pira-pira wong kang njaluk pafirriqo bilang ing pira-pira kawula kang bayar cicilan krana amrih kemerdekaan wa aqama sholata lan njenengaken sapa ya siman ing salat wa atalan maringaken sapa ya siman amanah az-zakata ing zakat wal mufuna lan wong kang padha nuhoni bi ahdihim kelawan janjine mufun iza ahadu tatkala padha janjian sapa ya sing mufun wasabirina lan wong kang padha sabar fil ba'sa'i ing dalem nalikane ana panca baya utawa melarat wadharra lan nalikane lara wahinal ba'si lan nalikane bangete peperangan. Ulaika utawi mengkono-mengkono man amana iku alladzina wong-wong sodaku kang padha temen sapa alladzina wa ulaika utawi mengkono-mengkono man amana hum ya ulaika iku al-muttaquna wong-wong kang padha wedi ing Allah kabeh. Kita wasyaripun 177 wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasara iku padha pesulayan. Wong-wong Nasara duwe anggepan yen peparek marang pangeran iku kudu madhep ngetan. Wong-wong Yahudi duwe anggepan yen peparek marang pangeran iku kudu ngadhep ngulon. Gusti Allah Ta'ala dawuh nurunaken ayat kang surasane kebencian iku ora ngalung cukup madhep ngetan utawa madhep ngulon, nanging sejatine wong kang bagus
wong kang becik yaiku wong kang iman marang Allah Ta'ala lan dina kiamat. Iman malaikate Allah lan kitab-kitabe Allah lan para nabi-nabine Allah, gelem tulung maringaken artane sertane dheweke dhewe isi seneng arta mau, diparingaken marang sanak familine, anak-anak yatim, wong-wong miskin, ibnus sabil, wong-wong kang padha njaluk lan kanggo merdekakaken budak, lan gelem nglakoni salat maringaken zakat, lan wong-wong kang padha nuhoni janjine yen janji-janji, lan wong-wong kang padha sabar tabah nalikane banget fakir lan nuju lara lan nalikane bertempur perang sabil. Wong-wong kang kaya ngono sifate mau wong-wong kang aran muttaqin. Tambihun, peringatan. Yen kita namung ningali zahire ayat iki, rukune iman banjur namung 5. Siji iman billah, loro iman bil yaumil akhir, telu iman bil malaikah, papat iman bil kutub, 5 iman bin nabiyyin. Ing mongko mestine 6. Kang nomor 6 iku iman bil qadri. Mulane kanggo ngaweruhi rukune iman 6 iki kudu gandeng karo hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang antarane nerangaken wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ayate radi panjang nggih. Persiapan kula niku ora dikedik makane ketotok notor-notor niku. Iki napa teleresan nggih. Juga kula sampun sakit kali minggu dereng waras-waras punjul marang kok. Kula matur di rumah sakit asik diwangi. Terus persiapannya agak kirang. Niki nggih enten nyuwun barokah Fatihah doa nggih. Sadèrèngé kula terangaken kita maos Fatihah doa niki khususipun dumateng Ibu Kusmiati binti Munasim saking Ibu Mahila mangke dirawat di koma dirawat teng rumah sakit Royal. Mugi-mugi diparingi waras oleh Allah. Amin. Sedaya ingkang sakit, panjenengan musim yang sakit. Sedaya yang ingkang sakit, keluarga kula panjenengan ingkang sakit, mugi-mugi diparingi kesehatan malih kali Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga ingkang dicuba sakit diparingi kesabaran saking Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. Laisal birra, tidak ada kebaikan ya. Antual wujuhakum, jika kamu menghadapkan wajahmu kibalal masyriqi ke arah timur wal maghrib dan ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu adalah man amana billahi, orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang iman kepada hari akhir dan seterusnya. Atas asbabun nuzul ayat niki ada banyak riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Niki dipun ceritaken saking Abdur Razzaq ambakna Muammar an Qatadah. Diceritakan dari Muammar dari Qatadah teng kitab Lubabun Nukul. Kala ngendika sapa Qatadah kanat al yahudu tusolli kibalal maghribi wan nasara kibalal masyriq. Panazalat hadil ayat. Jadi enten wong Yahudi nggih niku ketika sholat, ketika mendekat kepada Allah itu mereka menghadap arah barat, sementara orang Nasrani menghadap arah timur. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tapi ada juga pendapat saking
Qatadah juga anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil birri. Ada seseorang lelaki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, apa itu kebaikan? Terus Allah menurunkan ayat ini. Enten mana sih berpendapat waqad kana rajulu qabla al-faraidi idza syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada seseorang lelaki, ya, itu sebelum ada kewajiban, ya, sebelum semuanya itu diwajibkan, itu dia itu sudah bersyahadat dengan dua syahadat, mengakui kalau Allah itu esa, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi Nabi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Terus kemudian orang itu mati. Jadi dereng di fardoaken nopo-nopo, tapi sampun syahadat, wis syahadat. Terus belum melakukan kewajiban apa-apa, terus wong niku mati. Maka orang yang mati itu dikatakan teng mriki summa mata ala dzalika wajabat lahul jannah. Orang yang mati dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan surga. Masya durung melakoni kewajiban opo-opo karena memang belum ada kewajiban, tapi dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia tetap berhak mendapatkan surga. Ada lagi pendapat yang lain bahwasanya kitab ayat ini itu untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diceritakan kata Sulaiman. Kita teng awal-awal juz 2 kita membahas tentang perpindahan kiblat. Padha geger kabeh. Orang Yahudi iku lek salat iku ngadep ngulon. Sakjane nggih mboten ngulon-ngulon ngoten. Ngulon rada ngalor. Ngulon rada ngalor. Kados kita ngeten ngadep ngulon kan nggih mboten ngulon-ngulon persis. Radi menceng ngalor iki. Orang Yahudi itu seperti itu juga. Kalau mereka sholat itu menghadap barat, yaitu menghadap arah Baitul Maqdis. Sementara orang Nasrani, yang memiliki dikatakan mereka man-nasara ilal masyriqi matli asyamsi. Mereka menghadap timur, menghadap arah terbitnya matahari. Terus mereka niku podo gontok-gontokan wa takallamu fi tahwil kiblati wa fadlat kullu firqatin tauliyataha. Mereka sama-sama ngomong mengklaim bahwasanya kiblatnya yang paling benar. Sing Yahudi ngomong kulon sing bener, sing Nasrani ngomong wetan sing bener. Maka diturunkan ayat kepada mereka. Bukan kebaikan itu bukan berarti menghadap barat atau menghadap timur. Maka turunlah ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan yang menghadap timur atau menghadap barat atau yang menghadap timur atau menghadap barat, tidak. Jadi ayat ini khitabnya untuk orang Yahudi dan Nasrani. Tapi bisa juga ayat ini khitabnya untuk kita. Yang dimaksud bir memiliki adalah kalau khitabnya kita itu sholat, bir itu sholat, al-bir itu sholat. Jadi buat kita, kalau khitabnya itu kita, yang namanya kebaikan itu bukan sholat saja. Maksudnya ngatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kalau khitab itu buat kita. Kebaikan itu bukan hanya sholat, tapi nopo? Pemiliki lanjutannya ayat walakinnal birra man amana billahi. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah iman kepada Allah. Tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir itu enten kali, sing kula waos kali-kali ini. Tapi di ayat ini menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak beriman kepada Allah karena menganggap Allah mempunyai anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, sementara orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Jadi mereka ahli kitab itu tidak beriman kepada Allah. Sebab Yahudi ngarani Uzair anak Allah, Nasrani ngarani Al-Masih ibnullah.
Jadi orang-orang itu tidak, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab itu tidak beriman kepada Allah. Nomor kali, sak mantune iman kepada Allah, wal yaumil akhir. Tanggone kitab tafsir Al-Munir sing karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku ngendika ngeten, annahu maqarrus sawabi wal iqabi wal hisabi. Cak temene dina akhir iku tempate ganjaran, tempate siksa, tempate hisab. Wal aradu 'ala Allah, dan itu dibender kali Allah kabeh. Kesalahan umat manusia dibender kabeh, diperlihatkan semuanya. Fayakun sababan lil mazidi minal amali sholih. Dengan percaya adanya hari akhir, itu menyebabkan seseorang itu bertambah amal baiknya. Wal bu'di an qabihil a'mali, dan menyebabkan seseorang itu menjauh dari sesuatu yang buruk, amal yang buruk. Jadi hari kiamat, hari akhir itu tempatnya pembalasan, tempatnya siksa, tempatnya hisab. Mungkin manusia ketika di alam dunia tidak mendapatkan keadilan. Enten haknya yang diambil oleh orang lain karena kalah teng pengadilan, padahal seseorang itu benar, tapi karena kalah teng pengadilan dia tidak mendapatkan keadilan di dunia. Tapi dengan adanya hari akhir, dia nanti ketika kiamat, ketika hari akhir, maka dia akan mendapatkan keadilan yang sejati. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nomor 3, iman kepada malaikat. Lanjutan ayat, wal malaikati, dan iman kepada malaikat. Kita umat Islam itu iman marang malaikat sedaya. Tapi orang Yahudi tidak. Orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuhnya. Jadi orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril. Jadi sampai-sampai orang Yahudi ini Quran ini sapa sing nurunno? Allah lewat sapa? Lewat Jibril. Wah, tak gelem aku lewat Jibril. Kok coba Quran ini sing nurunno Allah terus lewat Mikail, aku gelem iman. Padahal sajane panjenengan mboten gelem iman, cuma alasane mawon. Jadi orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuh, sementara orang Islam tidak. Semua malaikat wal kitabi, dan dan piro-piro kitab. Kita umat Islam itu iman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan syuhuf-syuhuf yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Ini kita iman sekali. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak mengakui, tidak mengimani Al-Quran. Wal nabiyyin, dan iman terhadap nabi. Kita umat Islam itu iman marang semua nabi. Semua nabi. Paling boten kita harus mengetahui jumlah nabi yang 25. Itu harus. Adamun Idrisun Hudun Mak. Itu tentang akidatul awamnya itu paling boten kudu apal selawi. Paling boten. Di antara wakilah 124.000 nabi, kita harus mengetahui paling tidak 25 yang disebut di Al-Quran. Ada 25 nabi. Tapi umat selain kita, umat Yahudi dan umat Nasrani, iku mboten ngakoni Nabi Muhammad. Mboten ngakoni Nabi Muhammad. Sampai saat ini mboten ngakoni Nabi Muhammad. Lah, kalau melihat ayat niki, maka rukun iman itu jumlahnya hanya 5. Iku jenengan pun jenengan hitung pun diwaos teng sarai. Kalau kita hanya melihat ayat ini, maka rukun iman itu cuma ada 5. Nah, untuk memahami sesuatu niku kita tidak bisa langsung Al-Qur'an tok mboten saged. Untuk digandeng kali hadis. Tentang hadis Kanjeng Nabi, iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman terhadap qadarnya Allah, qadari Allah, baik khairihi wa syarrihi. Apike yo eleke. Kadang-kadang di antara kita, kadang-kadang iku lek hasilnya api itu karena kau nilai takdir. Ini karena kerja keras saya selama ini. Saya kerja keras yang malang dan inilah hasilnya. Gak kau nilai takdir. Ngakoninya itu hasil kerja keras kita. Barang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita,
hanya takdir ini. Padahal khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya takdir dan jeleknya takdir itu dari Allah. Kadang-kadang kita tidak seperti itu. Lek api kita mengakui itu dari kita, lek elek itu ternyata takdir Allah koyo ini. Padahal api elek itu kabeh saking Allah. Maka dari itu, ulama itu membuat kitab-kitab. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita belajar. Maka nilai ono golongan di luar kita yang ngomong kita kembali ke Quran dan hadis. Kan ada golongan yang seperti itu. Wis gak gelem kitab ulama, gak gelem ngaji kitab karangan ulama kok dikaji. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Ngoten niku enak didengar. Kembali ke Quran dan hadis kan seolah-olah di telinga ini enak. Tapi kita mboten sadar kalau hanya memahami Quran dan hadis tok mboten sadar. Quran jenengan padosi Quran itu tidak disebutkan sholat 5 waktu itu berapa rakaat masing-masing, itu tidak disebutkan. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur asar isya 4 rakaat, itu betul disebut nonton Quran. Disebut nang hadis. Hadis banyak, makanya ulama niku membuat kitab-kitab untuk mempermudah kita belajar. Misalnya kita belajar fikih kayak Safinatun Najah. Niku nggih pancen kitab ringkas, wis mbukur titik, wis hatam Fathul Qorib. Dukur maneh Fathul Mu'in, dukur maneh Fathul Wahab, dukur maneh kitab Al-Wahalli. Niku ulama mboten ngawur. Ulama niki belajare jumpai saking Quran dan hadis. Lah kitab-kitab dikarang niku tujuannya untuk mempermudah kita belajar. Kalau kita langsung jupuk teng Quran, kita langsung jupuk nang hadis, kita susah untuk memahami itu semua. Ulama-ulama mengumpulkan itu semua menjadi satu kitab dalam hal apapun. Kitab tentang fikih, kitab tentang tasawuf, napa mawon. Ini diambil dari Quran dan hadis. Dan itu tujuannya untuk mempermudah kita belajar. Lanjutannya ayat. Orang-orang yang baik itu tidak hanya yang menghadap timur atau barat, tetapi ini kumah sing iman marang Allah, iman marang dina kiamat, iman marang malaikat, iman marang kitab, iman marang nabi. Tidak hanya itu saja. Kalau iman ini membahas masalah akidah. Iman itu membahas masalah akidah. Ini kelanjutan wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Memberi sesuatu yang tidak kita sukai ini gampang. Tapi memberi sesuatu yang kita cintai ini sing angel. Kalau contohnya niki enten gempa tenggone Cianjur. Terus misalkan ada sebuah posko yang menerima pakaian bekas untuk korban gempa. Niku wakeh numpuk pakaian bekas. Niku kita menyedekahkan kepada korban gempa. Niku sesuatu yang tidak kita sukai. Kelambi-kelambi sing wis suwek-suwek, sing wis gak tahu dikeki, sing gak tahu digawe, sing wis luntur, dilumpukno baru dikekno. Niku gampang kalau mengasih sesuatu yang tidak kita sukai. Niku gampang. Tapi ini memberi sesuatu yang kita sukai. Niku sing wani. Sangat susah memberi sesuatu yang kita sukai. Misalnya kalau nggak ada HP, HP kalau iPhone, misalnya. Terus ono wong kepingin ngepek HP pulau, soalnya tak beli HP. Oh iya, ojo ngaku sih seneng ya. Kan susah memberi sesuatu yang masih kita cintai itu susah. Maka di tembriki dikatakan wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya. Maksudnya apa yang dicintai niku? Tafsir At-Tabari niku Syekh At-Tabari ngandika kados ngeten, yu'tihi wa huwa syahihun ya'murul 'aisha wa yukhshal faqra. Yang dimaksud memberi sesuatu yang dicintai itu adalah memberikan harta, memberikan harta dalam kondisi sehat, terus masih mencintai harta,
dan ingin hidup lama dan takut miskin. Wong lek pun tuwa, enten misale wong wis sugih, wong lek wis mari ngono tuwa wis lara-larawan pemane wis divonis dokter tinggal hidup sekian bulan. Makno harta bendanya iki kok kayak masjid kono, iki kok kayak masjid kono, iku mboten termasuk ayat ini. Karena dia wis gak seneng harta. Wis dirung kasus mati, wis divonis dokter dirung kasus mati. Wis lara-laran, padahal harta ini seharusnya untuk ahli warisnya. Tapi dia wis lara-laran, gak tahu sedekah, terus kabeh mati baru eling, iki kok tolong kayak masjid kono, iki kok tolong kayak pembangunan kono. Iku mboten termasuk ini. Jadi memberi sesuatu yang dicintai, masih dicintai. Jadi memberi masih dalam kondisi sehat, kondisi bugar, kondisi sehat, terus masih seneng marang harta, terus jika kepingin urip suwi dan takut fakir. Dan itu memang tabiat manusia. Jadi makanya ono semboyan, ono apa film dono itu apa muda kaya raya, kok ngono sih, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Iku wis tabiat manusia. Tabiat manusia ini seperti ngono niku. Kepingine kaya ngono. Niku disebut teng Al-Qur'an. Teng surah An-Nisa ayat 128 teng riku Gusti Allah dawuh wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu menurut tabiatnya kikir. Pancen menurut manusia niku tabiatnya kikir. Nah, maka dari itu sedekah itu harus dilatih. Karena tabiat manusia itu kikir, pun tabiat itu. Kikir manusia itu memang tabiatnya kikir. Oleh karena itu sedekah itu harus dilatih. Jenengan pun ngantos gadah semboyan sedekah titik gak apa-apa sing penting ikhlas. Lek sampean gadah semboyan kaya ngono, sampai tuwek sampai elek titik terus. Sampai tuwek sampai elek titik terus nek gawe semboyan kaya ngono. Kudu dilatih. Misalnya mawon jenengan lek Jumatan nglebihi kangen 2000, gak apa-apa sedekah 2000 sing penting ikhlas. Timbangane 10.000 aku gak ikhlas, gak penting 2000. Niki sampean sampai tuwek sampai elek 2000 terus. Kudu dilatih. Masuk gak ikhlas tetep dilakoni. Kudu dilatih. Engko suwe-suwe ikhlas. Jadi jangan punya semboyan kaya ngono. Kudu diganti semboyan kaya ngono. Masih 10.000 awal-awal gak ikhlas tak apa-apa. Tapi kok terbiasa dari ini ikhlas. Engkau munggah maneh 20.000. Awal-awal kabut. Engkau lek wis kebiasaan 20.000 itu jadi ikhlas. Itu mboten ngono. Jangankan sedekah yang nilainya seperti itu kita mencodakokan sesuatu yang kecil dengan alasan sedekah iku sing titik gak apa sing penting ikhlas. Kan ngoten itu kan kudu dilatih. Jangankan begitu. Kita saja jangan akoni napa mboten. Ketika kita hendak mengeluarkan uang, misalnya kita sedekahkan kemana, walaupun nominalnya sama, niku sing dijokok duit sing elek. Ayo yo napa mboten? Sampai kabeh nang nggon masjid ngelebono duit 10.000. Sampeyan pilih sih. Nominal padha 10.000, tapi sing sampeyan pilih 10.000 sing elek. Padahal padha nominalnya. Kan aneh ya. Begitu kita. Nominalnya sama, tapi sing dipilih sing elek. Padahal teng mriki wa atal mala ala hubbi. Maka niki ngaji pembenderanya ini apa itu dhewe. Iku lho. Jadi sedekah itu memberikan harta itu, sedekah itu apa yang kita senangi. Dan cerita sedekah yang paling masyhur, insyaallah gak ono wong sedekah kaya itu. Ini ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi beserta sahabat-sahabatnya yang dari Mekah ke Madinah itu diarani kaum nopo? Muhajirin.
Niku ketika kaum Kanjeng Nabi beserta kaum Muhajirin niku hijrah teng Madinah. Niku kaum apa? Ansor. Niku padha rebutan kabeh menjamu kaum Muhajirin. Sampai Kanjeng Nabi niku teng griya kula wonten Kanjeng Nabi teng griya kula. Sampai Kanjeng Nabi bingung milih, akhirnya dikongkon untoi napa ngoten. Wis mlaku kok mandeg nang ndi, engko iku aku mandeg nang kono. Sahabat-sahabat Muhajirin seperti itu, ayo nanggonku kabeh. Ditawani kali sahabat Ansor. Bahkan ada sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini sahabat sing termasuk sugih dhewe sak Ansor. Niku nawani sahabat Muhajirin sing jenenge Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini nggih sugih. Tapi jangan bayang nggih. Orang-orang yang kaya-kaya pada saat itu, tapi karena iman marang Kanjeng Nabi, purun meninggalkan Mekah. Mriko donya niku akeh. Sayyidina Abu Bakar nggih sugih. Sayyidina Umar Utsman nggih sugih. Sayyidina Nikmah Abdurrahman bin Auf nggih sugih. Niku purun meninggalkan kota di mana harta bendanya berada. Niku purun hijrah boten beton napa-napa. Bayang betapa iman mereka sangat kuat. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Menurut cerita, beliau ini adalah orang yang ke-8 yang masuk Islam 2 hari setelah sahabat Abu Bakar. Jadi termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Jadi Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah, turut hijrah kali Rasulullah. Tenggoni Madinah, ketemu Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ngomong kali Abdurrahman bin Auf, awakmu tak kei separuh hartaku. Kamu boten. Bahkan Abdurrahman bin Auf tidak hanya akan diberi separuh hartanya Sa'ad bin Rabi'ah, tapi Abdurrahman bin Auf niku badhe dikei bojone Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah itu nggak wong lanang duwe bojo loro. Wong Arab ini kan biasa, bojone lebih teko siji lah biasa. Niku Sa'ad bin Rabi'ah niku ngomongnya tentang Abdurrahman bin Auf. Pilih bojoku. Awakmu gelem sing enom apa sing tuwa? Kok kan milih, boten sing tuwa peken, enggak ngono. Tapi dikon milih, pilih awakmu kepingin sampean kepingin bojoku sing ndi, tak kekno bojoku. Engko tak pegat engko lek wis idahe wis tek rabian. Tidak hanya memberikan harta benda kepada kaum Muhajirin, bahkan ada yang menawarkan istrinya. Ono ta wong sak model saiki kaya ngono. Lek ono wis sing kira-kira gak sing gak dicintai, wis tak seneng wis rabian gak apa-apa, kira-kira ngono. Wis tak tak seneng wis tuwa wis rabian wis iki. Tapi Abdurrahman bin Auf itu ditawani miliar. Awak memilih istri pertama atau istri kedua. Tapi Abdurrahman bin Auf boten purun. Aku duduno pasar ae. Akhirnya dituduno pasar, terus Abdurrahman bin Auf nopo dagang teng mriku dan akhirnya dia kaya raya tapi dia gemar sedekah. Makanya terus ini salah satu guru kula wong dagang sing kepingin iso sugih niku salah satu fatihah kudu nang Abdurrahman bin Auf. Niku pancen sahabat Nabi yang berdagang dan sukses. Jadi ditawasuli Abdurrahman bin Auf niku karena Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya. Ditawani bojo gak gelem, malah dolek pasar. Betapa hebatnya orang zaman itu. Pun lanjutannya ayat. Dikasihkan kepada siapa harta-harta yang kita cintai itu? Zawil qurba. Hubungan kaum kerabat yang masih ada hubungan kerabat. Jadi sedekah sing paling api itu adalah diberikan kepada saudara kita yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kadang-kadang kita bodoh. Kadang-kadang ada sama-sama saudaranya, podo-podo pernah misalnya, podo-podo pernah misalnya. Si A iki apik ambek kene, tapi gak sekira melarat. Sementara si B iki
gak sepiro apik ambek gini, gak tahu nyambung ambek gini, tapi kondisinya lebih fakir, lebih miskin. Podo-podo misalnya niku sering di antara kita, niku memberikan kepada si A karena dia lebih dekat, lebih dekat dengan kita, lebih baik dengan kita. Si nyambung ambek awak dewi. Padahal secara kefakiran, kemiskinan, si B lebih membutuhkan daripada si A. Padahal kudu itu diberikan kepada si B yang lebih membutuhkan. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, sodako tuka alal muslimin sodakotun, wa ala zirahimika isnatani. Sodako panjenengan nanggone orang muslim itu pahalanya satu. Tapi kalau sodako kepada yang mempunyai hubungan keluarga, maka pahalanya adalah dua. Apa pahalai? Siji yo sodako, loro silatur rahim. Jadi sodako yang paling baik kepada siapa? Kepada kerabatmu yang membutuhkan. Itu adalah sodako yang paling baik. Lanjutannya ayat wal yatama dan anak-anak yatim. Kanjeng Nabi niku yatim. Kanjeng Nabi niku yatim. Kan Ali bahkan masih di dalam kandungan sudah tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Lahir setelah 6 tahun ibunya meninggal. Wis umur 6 tahun wis mboten gak ada ayah, mboten gak ada ibu. Masih umur 6 tahun niku pun mboten gak ada ayah, mboten gak ada ibu. Terus dirawat kalian bayi Abdul Muthalib niku sampai umur 2 tahun. Niku mantu niku diramut kali pamane Abu Thalib. Ini ceritanya sing teng Syam terus kepanggil kali pendeta sampai diramut sampai Abu Thalib meninggal. Jadi Kanjeng Nabi itu yatim. Jadi karena Kanjeng Nabi itu yatim dan Kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada anak-anak yatim, maka sedekah kita juga berhak diberikan kepada anak-anak yatim. Walaupun menurut sebagian ulama, walaupun anak yatim itu kaya, niku nggih tetep diparingno mboten napa-napa. Bukan karena fakirnya tidak, tapi karena yatimnya. Maksudnya yatim tapi duwe donya akeh. Jadi paling mboten napa-napa. Ojo ndelok donyae tapi delok yatime. Betul. Wal masakin lan orang-orang miskin. Jadi sedekah itu pada kerabat orang yang anak yatim dan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin ini ya punya penghasilan tapi tidak cukup untuk pengeluarannya sehari-hari. Wabnas sabil lan anak dalam. Wabnas sabil ini orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga uangnya tidak cukup untuk kembali pulang. Baik zaman saat ini pun jarang yang tadi Ibnu Sabil. Baik zaman mungkin 40 atau 50 tahun yang lalu niku tasik kata orang-orang yang melakukan tirakat melaku tirangan enten napa boten, tapi saya mempunyai teman umurnya sekitar masih 50, mencolong 50 sekian lah. Niku pernah berjalan ketika dia masih bujang, masih mondoknya teng Nganjuk niku mlaku teng Wali Songo, tapi boten kuat. Niku boten apa-apa, kula niki Ibnu Sabil. Itu berhak menerima sedekah. Tapi sakniki pun jarang. Ana siji sing viral Joko Kendi. Wis sembunyi niku musafir, niku bagian dari musafir. Gak usah dinyek, gak usah dikultuskan sebatan usah. Imret, dia tidak merugikan kita. Niku kan musafir, dhek lelono nang ngene kuburan-kuburan. Niku rada viral niku sakniki. Soale ngakune jarene numpak macan putih ya. Wis sembuh temen bunggak wis sembuh lah. Wis sembuh. Niku wis pokoke itu ya wong koyo ngene musafir. Niku saya iso takon ya. Dia tidak merugikan kita. Wasailin dan orang yang minta-minta.
Orang yang minta-minta niki adalah orang yang minta kepada orang-orang yang lain agar diberi sumbangan harta karena dorongan kebutuhan. Nah, repot itu zaman saat ini. Orang-orang yang meminta-minta itu dijadikan sebagai sebuah profesi. Repotnya saat ini itu ngoten. Jadi orang-orang pengemis ini pun kita bicara apa adanya saja. Niku kalau orang-orang pengemis di pinggir jalan, niku kalau jenengan buka Google, omset mereka itu sehari itu bisa 300.000. Ini tidak ada profesi. Napa maneh wong sing ngemis niku ngapunten, nggawa bayi. Nggawa bayi. Bayi sing digawa niku nggih. Ya kan lek gawa bayi, lah yo panas-panas kok ngono kok iso turu yo, gak atik nangis kok iso. Ternyata itu diberi obat tidur ambek sing gawa niku man. Dan repotnya itu kadang-kadang bukan anaknya sendiri, sewa. Makanya di beberapa daerah, pemerintah daerah setempat itu mengeluarkan peraturan dilarang memberi pengemis. Tujuannya apa supaya jerah, lek dikai terus, ngemis terus. Kan ada peraturan di beberapa daerah, di beberapa pemerintah daerah dilarang memberi pengemis supaya kok cek oleh titik cek ngemis mana. Orang-orang yang minta-minta di zaman sekarang yang dijadikan sebuah profesi itu terjadi dalam sebuah sindikat. Dicekel di daerah dinas sosial, diolehno balik maneh. Dicekel maneh di daerah dinas sosial, diolehno balik maneh. Ngono terus, ngutang terus. Makanya kalau ada orang yang boten purun ngekei pengemis sekarang, apa mana ya dia bawa bayi ngoten niku, apalagi ketika bulan Ramadan, itu omsetnya dengan dolerin Google itu sedino iso 1 juta lebih, bahkan dalam seminggu bisa mencapai 10 juta. Si kecekel niku, kami enten si kecekel terus bawa duit puluhan juta niku. Sayangnya itu dijadikan sebagai profesi. Makanya mari ini pengemis-pengemis teng zaman sakniki niku ki rada ya napa ki? Karena kita tahu fakta yang ada seperti itu. Makanya lek orang wong gak gelem kaya pengemis, soalnya dia yakin pengemis ini sebenarnya kaya, nanggone mulai nang omahe gede. Enten sing ngoten niku. Wah omahe niku omahe magrong-magrong. Padahal dhek ngemis nang kutha, nang desa yo omahe gede magrong-magrong. Kalau ada orang yang tidak mau memberikan uang kepada pengemis di zaman sekarang karena melihat fakta yang ada seperti ini, boten napa-napa. Mungkin mereka lebih memilih membeli sesuatu yang pada penjual yang tidak seberapa laku. Kan enten orang-orang yang seperti itu. Kita hormati pilihan itu. Luwih apik daripada saya memberikan uang kepada pengemis yang mana pengemis ini saya yakini dari fakta yang ada mereka itu bukan kebutuhan tapi mereka itu karena profesi. Wis aku gak ngekei wong iki, mending aku tuku nang ngene wong iko sing dodolan misale nggawa ngunduh gawe uwi gawe ngunduh wit. Niku kan sajane mboten wis gak ono wong sing duwe wit-witan saiki jarang. Si ono wong dodol mlaku-mlaku ngono. Mending lebih baik saya berikan kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau enten sing punya pendapat seperti itu monggo. Tapi kalau wis babano wis wong pengemis iki tetep tak kei sing penting niatku aku ngekeki wong ngekeki ku yo nek 1.000 wae kok. Kalau Anda tetap berkeyakinan seperti sing penting aku ngekeki masuk dari sugih to apa sing penting aku niat ngekeki nggih mboten napa-napa monggo saja. Tapi fakta yang ada di perkotaan besar, pengemis sekarang itu dijadikan sebagai sebuah profesi. Wa fir riqabi dan ing dalem pira-pira kawula kang bayar cicilan krana amrih kemerdekaan yaitu budak. Tadi kan mboten wonten budak. Tapi Islam jauh sebelum Islam datang itu perbudakan itu sudah mengakar kuat di dunia, termasuk teng Arab. Dan Islam datang itu salah satu misinya itu membebaskan perbudakan.
Tapi mboten saged langsung perbudakan dihapus, tidak bisa. Makanya Islam datang. Ini salah satu kafaratnya kalau melanggar suatu kewajiban, melanggar apa ini kafaratnya kan memerdekakan budak. Misalnya melanggar membunuh orang muslim, itu kafaratnya memerdekakan budak. Kata kafaratnya memerdekakan budak itu. Kalau semuanya dimerdekakan, satu persatu dimerdekakan, lama-lama kan budak akan berkurang hilang. Tapi di bawah sakit langsung hilang, betul sakit. Islam memang seperti itu. Dakwanya memang seperti itu. Gak langsung, gak oleh, gak bisa. Maka ketika Islam datang, ngombe khamr itu masih ansal. Sampai ono wong sholat mendem, niku baru mboten ansal. Maka dakwahnya niku Islam itu merangkul bukan memukul. Pelan-pelan, dan itu yang dibawa oleh Wali Songo ketika masuk ke Indonesia. Gak langsung wah iki haram, tidak. Pelan-pelan, dan Islam itu dari awal datang niku sudah mau menghapuskan perbudakan. Tapi gini memang dengan kafaroh memerdekakan budak siji lama-lama budak akan berkurang. Dan sekarang budak sudah tidak ada. Lanjutannya ayat wa aqamas sholata, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat niki tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan, dikerjakan dalam keadaan apa saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ini kudu tetap sholat, gak iso kan. Mungkin di antara kita sholat 5 waktu, mungkin sedoyo insya Allah sholat 5 waktu. Tapi karena ini direkam, ini ono sing rekam dan diupload ke YouTube. Mungkin bagi pendengar yang ada di luar sana, yang tidak ada di majelis ini, mungkin ada orang-orang iku ketika garapan sepi, iku rajin sholat. Omset menurun, iku sholat. Tapi ketika garapan rame, omset meningkat, niku selali karo sholat. Niku ada. Sangat enten, luar kono enten. Mungkin nanti ini buatan enten. Mungkin teman buatan enten memiliki santri kabeh jamaah 5 waktu. Tapi di luar sana itu ada orang-orang yang tergantung ekonominya. Lek ekonomi seret, wiling sholat, jago, marang Allah. Barang ekonomi meningkat, garapan akeh, wis lali karo sholat. Itu tidak namanya wa aqamus sholat. Atau ono di luar sana, apa jadi gumbulan. Saya tahu persis ini biar sempat ketika mungkin kalau masih mahasiswa dulu, ono arahnya apa jadi gumbulan. Gumbulan ini gak sholat, tapi sholat yo isin. Niku enten wong arek sing model koyo ngoten niku isin. Kuwabeh metu nang dinding misalnya hangout kemana, keluar kota pakai bareng-bareng, hangout kemana. Gumbulane gak sholat kabeh. Dari kabeh sholat niku isi, sehingga dia tidak menunaikan sholat. Nah, koyo ngeten bukan termasuk wa aqamus sholat. Sholat itu dilakukan dalam keadaan apa saja, di mana saja, dan bagaimanapun juga. Sehat atau sakit sekalipun, selama akal masih berfungsi, maka sholat itu tetap wajib. Mungkin niki sing terjadi di antara ya mungkin kita atau tetangga kita atau siapa. Niku ono uang, saya masih melihatnya 1-2 kasus yang saya lihat. Niku ono uang niku loro iku apa istilahnya kembang bayang. Kembang amben. Niku wis boten saged tani BAB nang nggone kasur, buang air kecil di teng kasur. Tapi dia akalnya masih ada, diajak komunikasi masih bisa. Orang seperti itu tetap wajib sholat. Pulau punya dia punya teman, karena keterbatasan ilmu agama, dia punya ibunya itu sakit, tidak bisa turun dari kasur itu sampai 4 bulan atau 5 bulan, dan selama itu tidak sholat.
selama itu tidak sholat. Tak mau suwi ini buatan sholat. Gak belas karena ketidaktahuan. Ya anak yo gak ngerti agama, mungkin yo wis kirangan wis pokoke karena gak sholat belas selama 4 bulan lebih sampai 5 bulan. Dan niku ya nopo? Niku menurut pendapat yang asyaf itu tidak bisa dikotorkan. Ya wis, wong sholat itu wajib. Lek gak dilakoni ya wis, gak bisa dikotor. Tapi ada pendapat yang boleh dikotorkan kepada orang lain. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh difidyahkan. Akhirnya ya nopo? Kula itu no. Jadi saat nopo namanya takmud, takmud. Pokoknya tiklanya itu ngeten. Fidyahnya orang meninggalkan sholat niku 1/4 zakat fitrah. Satu zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Jadi kalau sampai yang zakat fitrahnya 3 kilo, maka 1 soknya itu berarti 750 gram. 750 gram. Itu setiap sholat yang ditinggalkan. Di samping itu 750 ping 5 piro 3 kilo 750 ping 6 berapa hari? Walaupun menurut pendapat yang paling asyaf tidak bisa difidyahkan, tidak bisa dikodokkan, tapi ada pendapat yang memperbolehkan. Bahkan saya memberi sebuah solusi, ya. Jadi lebih baik beras itu tadi sing niate difidyahno, katakan 350 kilo, katakan 350 kilo berarti pirang sak. Itu tak saknya piro selawe sih yo 14 berarti 14 sak. Misalkan meninggalkan sekian hari, saya memberikan solusi saat itu, bayar nonggone arek kongkon ngodok sholatnya. Untuk dikei bayaran beras. Jadi ada bisa solusi seperti itu. Walaupun bukan berarti gampang, tidak. Ini karena kasus sudah terlanjur. Karena kasus sudah terjadi. Kasusnya sudah terjadi. Terus mau gimana? Masa gak dikodok, gak difidyah, bahwa wis terjadi. Jadi solusinya bayar no fidyah, ya. Sak menit ton, sak menit kintal. Misalnya meninggalkan 5 bulan, sak menit kintal. Terus beras sing sak sekian kintal kek no arek, kongkon bayar, kongkon modokno salate. Jadi gampang niku buruane. Jadi yo dibayar no fidyah, yo ono sing ngotoni. Tapi kalau itu belum terjadi di antara kita, kalau siapapun di antara kita, tetangga kita, saudara kita ada yang mengalami hal yang serupa, itu tetap wajib sholat. Loh ya kenapa sholat itu mboten saged suci? Kan mboten saged suci. Salah satu syarat sah sholat kan suci, anggota badannya suci. Sementara dia buang air kecil di situ, buang air besar di situ, maka sholatnya adalah dihormatil waktu. Aku wis gak iso wudu ditayamuni. Mbah kula Yai Mustafa itu 6 bulan di atas kasur mboten saged mudun. 6 bulan niku nang dhuwur kasur. Dan selama 6 bulan tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Wudune yen kok nggih mboten wudu tayamum. Ditayamumi kali anake, kula termasuk nanti nayamumi. Ditayamumi. Dolek lemah, dolek lebu teko njaba terus pun tayamum. Dolek lemane tayamum. Terus sholat dihormati waktu. Sholat hormat waktu. Aku sholat zuhur hormat waktu. Aku sholat fardu zuhur hormat waktu karena Allah. Sing wajib ditakyin itu kan usolli fardhu zuhri misalnya. Kan telu tok nih. Mustaq arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala niku sunnah. Mboten nate ngomong mboten napa-napa. Yang wajib itu ketika kita takbiratul ihram, yang wajib ditakyin itu aku sholat fardu isya, sholli fardhu isya'i. Niku sing wajib.
Lanjutannya niku namung sunnah. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu kan dibarengi muqarrinatan binniyat fil qalbi. Dibarengi ketika Allahu Akbar ati ngomong usolli fardhu isya pun cukup. Karena hormat waktu usolli fardhu zuhri usolli fardhu isya ini hormatil waktu. Hormat waktu. Sholat hormat waktu niku umpami piyambake waras. Dia berkewajiban untuk mengkodok. Misalnya hormat waktu sekian bulan waras kodok. Tapi lek boten waras diparingi sedo, dia sudah tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Wis boten bisa dikodokno, dia sudah sholat hormat waktu ketika dia sakit. Jadi waqo masyolata menegakkan sholat, ditegakkan dalam keadaan apa saja dan bagaimanapun saja dan di mana saja. Wa ata zakata dan menunaikan zakat. Zakat ini kalau dipikir-pikir, basa mriki niku gak bejaji. Oh, bukan bejaji. Gak apa ya, gak bejaji Bu yo. Hah? Gak apa? Gak regane saja. Zakat itu namun 2,5%. Itu pun kalau syaratnya sudah mencapai nisab. Lek turun mencapai nisab, gak wajib zakat. Lah nisab pinten? Nggih menurut pendapat yang masyhur 85 gram emas murni. Emas murni. Boten emas gajah, emas murni. Emas antam sekarang berapa? Anggapan 1 juta. Anggapan 1 juta. Anggapan emas murni 1 juta. Maka kalau kita mempunyai uang sebanyak 85 juta, maka baru wajib zakat mal. Syaratnya memang nisab dan haul, yaitu setahun. 85 gram 85 juta niku lek dizakati berarti 2 juta. Kalau saya kan 1 juta 700, sekitar 2 juta 100 piro. 2 juta 100 selawi. 2 juta 100 selawi. Gak berjanji. Jenengan bayangno maklar. Maklar piro saiki? Oleh pirang persen maklar saiki? 5 atau 10. Maklar itu kan lebih teko zakat. Jenengan dodol nopo-nopo liwat maklar, niku maklar itu fee-nya itu melebihi zakat. Jadi zakat bukan berjanji, namun 2% setengah. Padahal maklar lebih dari itu. Tapi orang-orang itu berat untuk menunaikan zakat. Lek jenengan ningali 2% setengah titik. Tapi lek delok duit ini kadang-kadang ya akeh. Lek duit nek 85 juta ya titik. Tapi sampai lek sing duit miliaran puluhan miliar. Niku lek delok nominale piro zakat iki bisa. Misalnya toko sing kok gede. Karyawan banyak, tokonya omsetnya banyak. Niku zakatnya berarti banyak. Kalau melihat persenannya sih sedikit, tapi lek delok nominale ternyata akeh yo sing takokno iki yo. Akhirnya timbul koyo wis gak takokno kabeh. Dadi iki berat zakat niku. Lanjutannya ayat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan menepati janji ketika dia berjanji. Jadi menepati janji termasuk tanda-tanda iman. Jadi niki bagi orang yang pemimpin ini mencalonkan menjadi apa itu berat, sangat berat. Dia berjanji kalau jadi akan begini, kalau jadi akan begini. Ternyata dia jadi beneran tidak melakukan apa yang dijanjikan. Niku tanggung jawabnya nang akhirat. Makanya lek dadi pemimpin niku janjine aja mulu-mulu. Sing masuk akal ae. Wis masuk akal. Lek janji mulu-mulu kayak iso dilakoni mungkin masuk nang hadis Kanjeng Nabi. Ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, idza haddasa kadzaba. Ketika dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia melayani janji, dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberi amanat dia berkhianat. Maka berjanji itu termasuk tanda-tanda iman seseorang. Sebab kalau dia
berbohong, tidak menepati janjinya, maka dia termasuk orang munafik. Wasobiri, lanjutannya ayat terakhir, wasobiri nafil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Dan orang-orang yang sabar ketika susah dan miskin. Kita yang hidup gak kabeh wong niku sugih. Mungkin ada yang hidup dalam garis kemiskinan. Diuji kali Allah berupa kemiskinan, iku kudu sabar. Kudu sabar. Ujiane wong melarat niku sabar, ujiane wong sugih iku syukur. Lek diuji kali Allah dengan ekonomi yang kurang, niku kudu sabar. Niku wasobirina fil ba'sa wa dharra'i, dan mudarat berupa sakit. Sakit itu ujian dari Allah. Diuji sakit sekian lama, jadi kembang bayam, dia kudu tetap sabar. Dengan sakitnya seperti itu, diuji loro siapapun, bahkan bisa juga dia tidak sakit tapi keluarganya yang sakit, dia kudu sabar. Tak oleh Rasulullah. Dengan diuji sakit itu dia akan dikurangi dosa-dosanya. Belum iso sabar. Kehilangan anak, kepaten bojo, niku adalah diuji dorok. Iku kudu sabar. Wahinal ba'si, dan sabar tegar menghadapi musuh dalam peperangan. Nggih sakniki wis boten enten perang. Bila jangan penono perang wis kok oleh mundur. Wis kudu sabar, wis kudu dihadapi perang. Dan ini kita sudah damai, sudah tidak ada perang lagi, kecuali Palestina sama Israel. Itu pun perangnya tidak seimbang. Perang bukan seimbang. Itu tidak boleh mundur dalam medan peperangan. Lah mereka itu, jenengan hitung, niki mangkape jumlah 16. Man amana billahi wa yawmil akhir. Sampai niki jumlahnya ono 16. Jumlah itu 16, jenengan hitung dhewe boten percaya. Sampun kula hitung ping 3. Lah, orang-orang yang itu tadi semua ngelakoni 16 niki, mereka itulah yang alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah yang benar imannya dan dia benar-benar orang yang bertakwa. Tapi bukan berarti hanya melakoni 16 niki boten. Lek wis nglakoni 16 ini berarti imannya benar dan dia termasuk orang bertakwa, tidak. Boten 16 niki mawon. Tapi semua albirru, semua kebaikan. Sebab teng ayat niki lek jenengan tingali berbakti kepada kedua orang tua wonten apa boten? Boten wonten. Jenengan tingali teng ayat ini berbakti kepada kedua orang tua boten wonten. Baik kepada tetangga boten wonten. Jadi tidak hanya 16 niki mawon, tapi semua bentuk albirru itu harus kita kerjakan kalau kita mau menjadi orang-orang yang benar imannya dan orang yang benar-benar bertakwa. Pun cakap semantan mugi-mugi nanti kerana yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlishu biha qulubana wa tulimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bisa'ati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa dhiyafana wa tarzuquna Allahumma ta'ala ni'matika wa rahmatika wa ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala syafi'il 'adad ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ila yawmin tusyarifil khalqi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.